Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali hari ini, dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar bersama dari bagian firman Tuhan ini. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus memelihara, memungkinkan kami boleh ada dan menikmati hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali membaca, merenungkan, belajar dari sebagian firman-Mu. Dan kami berdoa, kiranya Allah menolong kami dalam hikmat-Mu, dalam pertolongan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan juga ditolong untuk melakukan kehendak-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu ini, sehingga hidup kami terus ditemukan memuliakan Engkau. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan itu. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 23, pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini serta melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak, Ibu, Saudaraku, bagian yang kita baca ini berhubungan erat dengan bagian sebelumnya. Pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana, di ayat sebelumnya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, Markus menarasikan bagaimana Yesus memilih beberapa orang sebagai murid-murid yang pertama. Dan dikatakan di ayat 20, setelah Yesus memanggil mereka, mereka kemudian mengikuti Yesus. Nah, ayat selanjutnya, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 yang kita baca, tentu ini adalah satu bagian di mana ketika murid-murid mengikuti Tuhan Yesus, mereka belajar ya dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 28. Secara khusus dalam bagaimana mereka melayani atau mengerjakan pekerjaan yang Yesus kehendaki. Mereka sebagai murid melakukannya. Dan kita kemudian bisa melihat inilah pelajaran pertama setelah baru saja mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus. Nah, saya ajak kita untuk fokus kepada ayat 21 sampai dengan ayat 22. Saya ingin mengajak kita untuk fokus kepada bagian ini, karena saya ingin kita belajar hal yang penting, yang juga pasti dipelajari oleh murid-murid melalui pelayanan Yesus. Saya baca kembali ayat 21 dan ayat yang ke-22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti
ahli Taurat. Ada kata yang penting di sini yang patut kita perhatikan dari bagaimana ayat 21 dan ayat 22 dinarasikan oleh Markus. Di ayatnya yang ke-22 ya, kita melihat bahwa Yesus mengajar dengan kuasa, ya. Dia mengajar dengan kuasa. Dan ini penting untuk kita dalami. Ketika Markus menggunakan kata kuasa, kata ini ya, kalau kita lihat muncul dalam bahasa Inggrisnya dengan kata authority. Nah, kata authority secara harfiah itu diartikan sebagai dari hal yang asli. Ya, sekali lagi kata authority itu kemudian secara harfiah kita mengartikannya dari hal yang asli. Kata ini kemudian memiliki akar kata yang sama dengan kata author atau yang berarti pengarang, ya. Dan kemudian kita lihat dari kata inilah Markus ingin mengajak ya kita untuk merenungkan bagaimana kata ini membawa kita melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus sehingga membuat para pendengarnya saat itu, orang-orang yang mendengar Yesus mengajar itu menjadi terkesima atau takjub. Nah, dari kata authority atau yang berarti secara harfiah dari hal yang asli itu, kita mengerti bahwa yang pertama Markus itu sedang menunjukkan bahwa Yesus mengajar tentang kehidupan dengan otoritas atau dengan kuasa yang asli, ya, bukan turunan, ya, sesuatu yang asli yang dia tunjukkan dalam otoritas atau kuasanya. Yang berikut, dengan menggunakan kata ini, Markus ingin kita mengerti bahwa Yesus tidak hanya menjelaskan yang sudah para pendengar ini tahu, ya, atau Yesus tidak menafsirkan kitab suci seperti para ahli Taurat yang telah banyak sekali menafsirkan kitab suci dan itu didengar oleh para pendengar itu. Ya, juga kita melihat Markus ingin menunjukkan kepada kita bahwa para pendengar ini merasakan Yesus menjelaskan kisah hidup mereka sebagai seorang pengarang, ya, yang tahu, yang menjadikan, yang mengerti, yang memiliki hidup mereka. Nah, di sini kita belajar ya dari apa yang disampaikan oleh Markus. Markus menunjukkan kepada kita murid-murid belajar untuk melayani seperti Yesus. Memang mereka tidak punya kuasa seperti Yesus, tetapi mereka diminta untuk melakukannya dalam prinsip-prinsip yang benar, dalam prinsip-prinsip yang taat terhadap apa yang dikehendaki Allah. Pelajarannya bagi kita dipercayakan untuk mengerjakan juga tanggung jawab pekerjaan secara khusus dalam melayani Tuhan. Maka pelajaran yang penting bagi kita, mari kita mengerjakan semua pelayanan kita dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak punya otoritas, tapi ketika kita mengerjakannya seperti Tuhan kehendaki bagi kita dalam ketaatan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan otoritasnya untuk memberkati orang melalui apa yang kita kerjakan dalam pelayanan-pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dalam mengerjakan semua pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh membaca, merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Dan terima kasih kami belajar Tuhan daripadamu dan juga kami belajar bagaimana melihat Engkau melayani dan melakukannya Tuhan dengan segala kuasa-Mu dan dalam prinsip-prinsip yang Engkau yakini itu adalah benar untuk dikerjakan. Dan tolong kami supaya dalam seluruh hidup kami, dalam apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dalam prinsip dan kebenaran-Mu, sehingga kami akan melihat Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu untuk memberkati banyak orang lewat hidup kami, lewat apa yang kami lakukan, pelayanan kami, sehingga sungguh-sungguh kami memuliakan Tuhan dan banyak orang yang diberkati. Kami berdoa Tuhan memberkati kami, melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.